Well, gue kayak anak BMKG beneran anjir. 2 minggu yang lalu kita sempet diskusi soal kenapa akhir-akhir ini cuaca panas banget. Gue jelasin kalau misalkan di bulan Oktober, ya di bulan September, Oktober, November itu lagi ada gerak semu matahari, di mana matahari kita sendiri lagi ada di titik tertinggi yang emang berada di atas negara kita. Gara-gara itu dan gara-gara emang siklus monsunal gitu ya, di mana negara kita itu ada di daerah tropis dan kemudian sangat amat dipengaruhi sama angin monsun. Sekarang itu lagi ada angin monsun Australia ya. Jadi dari Australia ke daerah Asia tapi lewat Indonesia, dan karena angin monsun Australia itu membawa uap kering, makanya selain kering gitu tiap siang panasnya juga luar biasa. Bahkan sebelum jam 12 ya, jam 10 pun lu mungkin udah merasakan bagaimana suhu panas yang sangat amat menyengat. Dan di video ngopi kesempatan ini kita bakal ngelanjutin tentang berita panas yang sangat amat luar biasa, yang kata beberapa berita bahkan di beberapa daerah ya, kayak misalnya di Surabaya itu udah sampai 36 derajat dan terasa menyengat seperti 41 derajat. Bahkan kalau misalnya gue cek gitu ya di beberapa berita, Malang pun udah sampai 42, 43 gitu. Selamat datang di Ngobrol Personal Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Tadi udah kejelasin alasannya kenapa. Karena gerak semu matahari, dan yang kedua karena Indonesia menganut musim monsunal gitu ya, dimana di DJF itu kita harusnya bakalan hujan, dan di JJ itu kita harusnya bakalan kemarau. Dan di musim peralihan ini, dimana musim matahari berada di atas negara kita sendiri, hari tanpa bayangan, equinox, ya you name it sendiri gitu ya. Jadi kita bakal kerasa panas banget. Tapi kerasa panasnya harusnya dibarengin sama nanti bakal hujan sorenya. Jadi beberapa daerah kayak misalnya di daerah Bogor, Jakarta, dan juga beberapa daerah-daerah timur bakal merasakan hal yang seperti itu, dan itu wajar. Yang gak wajarnya adalah kenapa panasnya tuh panas banget Bang Ray. Nah ini sangat amat dipengaruhi sama perubahan iklim. Dan ini udah banyak banget hasil penelitiannya cuy. Jadi bukan cuma sekedar pola tahunan gitu ya. Kayak misalnya gue ambil informasi dari IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, dalam bukunya Climate Change 2021, The Basics Science Basis, yang ngasih tahu kalau misalkan climate change, perubahan iklim atau pemanasan global, sangat amat mempengaruhi intensitas dan juga frekuensi dari cuaca dan juga iklim di suatu negara. Yang dalam konteks negara kita ini panas, tapi di beberapa negara lain mungkin bakal berbeda pengaruhnya. Kayak misalnya di Philippines mungkin lebih ke angin, terus habis di beberapa negara-negara lintang atas kayak misalnya di Europe itu bakal berpengaruh ke suhu permukaan laut, dan mungkin bahkan di Antartika sendiri udah ada beberapa berita-berita yang ngasih tahu kalau udah ada rekahan dari gunung-gunung es di sana gitu ya. Dari rentetan kejadian ini mungkin prediksi emang sudah dikeluarkan sama agama kita gitu tentang paceklik 7 musim atau 7 tahunan gitu ya, bakal benar-benar terjadi karena emang ketidakjelasan perubahan iklim ini. Kalau misalnya dibandingin sama masa lalu di mana kita masih punya banyak banget pohon ya, lahan hijaunya itu masih terbentang luas, terus masih belum banyak proyek geotermal. Terus habis itu ya mungkin orang-orang nggak atau belum ya membangun gedung-gedung pencakar langit. Itu secara suhu, secara cuaca, secara iklim nggak yang terlalu anomali dibanding yang sekarang. Cuman masalahnya perubahan iklim itu udah ada sejak era industrial ya, sejak tahun 1900-an, dan itu dipengaruhi sama bagaimana negara-negara maju itu sedang ambis-ambisnya membangun ekonomi dan juga peradaban yang lebih modern dibandingin negara-negara berkembang. Makanya mereka-mereka nih punya andil untuk memberikan pajak karbon kepada negara-negara berkembang, karena negara berkembang pun pengen berkembang, pengen seenggaknya masuk era industrial, tapi ditantang sama negara-negara maju karena basically ya kalau misalnya pada akhirnya negara berkembang pun akan mengulang hal yang sama dengan mereka beberapa puluh tahun yang lalu, ya pasti nggak akan terbendung soal bencana ekologis ini. Nah, balik lagi, kalau misalnya dibanding sama yang sekarang ya jelas pasti bakal lebih anomali karena udah banyak banget gedung-gedungnya, udah banyak banget pertambangan juga, dan masih banyak lagi gitu beberapa berita yang ngasih tahu kalau climate change is real because we already doing what everyone do in the industrial era. Jadi namanya perubahan itu nggak bisa dipungkiri, dan buat kita sendiri secara individu bagaimana caranya menangani itu semua ya nggak yang terlalu bisa efektif banget, meskipun kita bisa mengurangi secara konsumsi gitu ya bahan-bahan ataupun hal-hal apa aja yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Tapi kalau misalnya emang pengen berpengaruh banget untuk bisa menahan ini semua, ya coba lu pengaruhi orang-orang yang punya kekuatan politik atau kekuatan untuk membuat kebijakan dan juga birokrasi agar mencegah negara kita itu sangat amat andil terhadap climate change atau perubahan iklim.
Ya maksud gua pada akhirnya kalau misalkan kita nanam pohon gitu ya, akan sia-sia kalau misalnya ada proyek-proyek yang emang justru menambang pohon gitu. Jadi meskipun kita bisa nanam pohon 1-2 ya, terus habis itu ada proyek-proyek dari kementerian mana gitu yang pada akhirnya ngebabat beberapa hutan-hutan di daerah-daerah negara Indonesia gitu, ya sama aja bohong. Tapi 1, 2 atau 3 gerakan itu nggak ada yang percuma menurut gua. Jadi buat lu semua yang sampai sekarang masih berjuang secara aktivis gitu ya untuk bisa mencegah ini semua, gokil, lu semua hebat. Well, kita bakal ngomongin soal pemanasan yang emang terjadi di negara kita tercinta. Udah banyak banget berita-berita yang ngasih tahu kalau misalkan panas ini udah dirasakan sama hampir setiap daerah. Bahkan di Surabaya pun udah sampai 36 derajat. Ini suhu orang demam. Ya, dan terasa menyengat sampai 41 derajat. Kalau nggak satu waktu gue kemarin ikut acara offline gitu ya, ulang tahun Tako, ada juga orang Surabaya yang bilang gue kayaknya udah sampai 42 atau 43 derajat. Buset, udah bisa masak telur lu di jalan lu. Nah, dan udah ada siaran persnya langsung di mana BMKG ya udah merekomendasikan ke kita semua untuk menghindari paparan langsung matahari dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Lewat berita Kompas dikasih tahu kalau misalnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau masyarakat untuk menghindari paparan langsung sinar matahari antara pukul 10 pagi sampai jam 4 sore. Man, gue seneng banget sama berita ini. Bukan karena orang-orang kepanasan dan merasakan bagaimana azab dunia, tapi karena kita udah mendiskusikan ini semua di beberapa minggu yang lalu gitu, man. Kalau misalnya semua udah nonton Ngopi ini, anjay, lu bakal tahu duluan sebelum BMKG ngebuat siaran pers kalau misalnya suhu panas akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia tanggal 15 Oktober 2025. Jadi lu nggak perlu marah-marah di kolom komentar kayak yang dilakuin sama Pos Bayangan. BMKG kok posting masa yang udah lewat, woi. Posting perkiraan cuaca yang terbaru dan akurat kalau bisa kejadian alam 1 minggu ke depan. Hujan angin, pemberitahuan gempa aja telat, makan gaji buta kocak. Mending lihat aplikasi Windy langsung deh. Aplikasi Windy cuma ngasih lihat angin ya, karena namanya juga Windy ya, mungkin ada suhunya juga. Tapi buat lu semua yang nggak tahu, BMKG sebenarnya udah menghimbau ini di 2 minggu yang lalu gitu. Waktu gua ngebahas di video ngopi pun kita juga ngeliat kan berita dari BMKG. Nah, melalui berita dari Kompas di mana BMKG menghimbau untuk tidak melakukan aktivitas luar ruangan ya dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Dikasih tahu kalau misalkan Deputi Bidang Meteorologi Pak Guswanto menjelaskan penyebab utama meningkatnya suhu panas pada Oktober ini adalah posisi gerak semu matahari yang berada di selatan ekuator. Ini kita udah diskusiin aja. Saya penguatan angin timuran atau monsoon Australia juga berperan membawa massa udara kering dan hangat. Kayaknya kita juga udah ngediskusin ini ya. Akibatnya pembentukan awan menjadi minim dan radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara maksimal. Nah, kenapa pada akhirnya ketika panas langsung dibarengin sama hujan di sore harinya? Karena sebenarnya tuh kita nggak yang musim kemarau banget gitu. Meskipun memang kita berasal dari Australia ya anginnya, jadi membawa udara kering, tapi karena emang sekarang peralihan ke musim hujan juga gitu, jadi bakal tetap ada uap airnya yang bisa menyebabkan paginya panas ya, sorenya bakalan hujan gitu. Mungkin beberapa dan terus udah ngerasain itu. Akibatnya pembentukan awan menjadi minim dan radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara maksimal. Yes, equinox ya, atau hari tanpa bayangan. Dimana ada saran dari BMKG, Pak Guswanto mengingatkan agar masyarakat menghindari paparan langsung sinar matahari dalam waktu lama pada pukul 10 pagi sampai jam 4 sore. Dan ini WIB ya, atau waktu Indonesia Barat, saat intensitas matahari berada pada titik tertinggi. Jadi buat lu semua ya, pelari culture atau orang-orang yang lagi demen banget melakukan aktivitas trekking dan juga jogging, kalau bisa lebih awal. Jangan yang kesiangan gitu, nanti tiba-tiba beberapa menit lu keluar langsung hitam lebam gitu. Orang-orang pada nggak tahu lu siapa gitu karena sudah berbeda warna kulit. Nah, kalau bisa, kalau trekking apalagi waktu summit ya mungkin lebih awal, jam 2 jam 3. Jadi sampai puncak tuh agak pagian, terus abis lu bisa turun kurang dari jam 10. Dan kalau misalnya buat lo yang jogging gitu mungkin bisa lebih awal, kayak misalnya jam 5 pagi. Soalnya jam setengah 6 pun udah kerasa kayak siang banget ya gak sih? Nah, BMKG menyarankan agar masyarakat untuk menggunakan pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan, termasuk topi, kacamata hitam, payung, dan tabir surya. Oh, fun fact, buat gue yang sekarang lagi skincarean, thanks to Andika gue jadi pesolek. Biar merawat diri sebagai laki-laki gitu ya. Daripada lu menghabiskan uang lu menggunakan sunscreen atau tabir surya, sangat amat recommended buat lu pakai topi atau pakaian yang dapat menutupi kulit. Jadi sengaja itu lebih efektif dalam menangkal sinar matahari dibanding lu harus pakai tabir surya atau sunscreen sering banget gitu ya, reapply 3 jam sekali gitu ya. Lebih mantep kalau lu emang udah punya pakaian yang langsung
nutupin kulit lu sendiri gitu ya. Mencukupi kebutuhan cairan atau perbanyak minum air putih agar tetap terhidrasi dan menurunkan suhu tubuh. Ini penting banget karena apa? Jangan sampai lu kena heat stroke gitu ya. Kalau bisa kalau lagi panas-panasnya jangan lupa buat minum, oke? Soalnya bakal gampang banget lu terdehidrasi. Mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis. Nah ini yang jadi problem. Anak gua lagi demen banget main di luar rumah dan diajakin sama kakek neneknya keluar itu pas siang-siang gitu. Mungkin nanti gue bakal coba buat kasih tahu pakai payung ya, soalnya bahaya nih. Tangannya juga udah mulai lebih hitam dibanding gue. Memantau secara berkala informasi cuaca terkini dan peringatan dini melalui situs resmi bmkg.go.id, akun media sosial atau aplikasi info BMKG. Di mana ada wilayah terdampak ya. Jadi dikasih tahu dari Direktur Meteorologi Publik ya BMKG, Andri Ramdhani, yang mengungkapkan kalau misalkan sudah mencatat data pengamatan suhu maksimum yang mencapai di atas 35 derajat Celcius menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Bentar. Maaf. Wilayah yang paling berdampak suhu tinggi meliputi sebagian besar Nusa Tenggara, Jawa bagian barat hingga timur, Kalimantan bagian barat dan tengah, Sulawesi bagian selatan dan tenggara, dan juga beberapa wilayah Papua. Di mana pada hari Minggu ini tanggal 12 Oktober suhu tertinggi tercatat sebesar 36 derajat Celcius di Kapuas Hulu, Kupang, dan Majalengka. Anjir. Maksudnya nggak musim kemarau pun ya, kalau misalnya lu pergi ke Bali terus ke Lombok ke bagian Nusa Tenggara gitu itu udah kerasa panas banget karena emang secara lingkungan kayak savana gitu kan, gimana sekarang gitu. Namun suhu kembali meningkat pada Rabu yang berkisar antara 34 sampai 37 derajat Celcius. Beberapa wilayah seperti Kalimantan, Papua, Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan suhu maksimum 35 sampai 37 derajat Celcius. Dan di beberapa wilayah kayak misalnya Majalengka ya dan juga Boven di Goel, Papua juga menunjukkan peningkatan suhu 37,6 derajat Celcius. Ya, buat yang naik gunung ini pasti bakal happy banget karena cerah ya, pasti secara penampakan awannya. Jadi lu bisa ngambil golden sunrise ataupun sunset, tapi bakal ada hal yang lu bisa korbankan dengan menikmati itu semua, yaitu warna kulit. Konsistensinya tinggi, suhu maksimum di beberapa wilayah yang menunjukkan kondisi cuaca panas yang persisten didukung oleh dominansi massa udara kering dan minimnya tutupan awan. Di mana BMKG memperkirakan cuaca panas ekstrim ini akan mulai mereda pada akhir Oktober hingga awal November, bersamaan dengan meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah. Yes. Ya mungkin di bulan November karena di bulan Desember, Januari, Februari itu udah masuk ke dalam musim hujan seharusnya. Kita nggak tahu apakah musim hujan itu datangnya cepat atau datangnya lambat. Cuma yang jelas itu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan terkait himbauan BMKG yang jangan ya nggak pakai apa-apa ketika keluar ruangan di jam 10 sampai jam 4 sore karena matahari itu lagi gila-gilanya ya. Ya buat lo semua yang sampai sekarang masih denial dengan bilang kayak bang nggak apa-apa bang yang penting sehat, soalnya kan kulit hitam kan sehat. Bukan masalah sehat atau kagaknya, lu kena kanker kulit gara-gara UV-nya terlalu banyak dari matahari baru lu nangis gitu ya. Makanya ini langsung dihibau nih sama BMKG biar lu nggak langsung kena penyakit yang macam-macam ketika panas sedang terjadi gitu loh. Oke, sekali lagi itu ya mungkin ya, gue terima kasih banyak, jangan lupa like, jangan lupa share. Sekali lagi sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue undur diri, bye bye.